Halo, selamat malam. Bertemu lagi di mata kuliah Algoritma dan Struktur Data. Untuk materi hari ini, kita akan membahas mengenai pengurutan data dengan algoritma insertion sort. Baik, langsung dimulai saja. Algoritma insertion sort ini adalah algoritma sederhana yang cukup efisien untuk mengurutkan sebuah list yang hampir terurut. Cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya adalah mengambil elemen list satu persatu dan langsung memasukkan ke elemen yang benar. Nah, insertion sort ini cara kerjanya mirip dengan cara orang mengurutkan kartu. Jadi bermain kartu, kita akan mengurutkan kartunya yang kecil misalnya di depan atau di belakang. Nah, jadi mengurutkan kartunya selembar demi selembar, kartu diambil dan disisipkan ke tempat yang seharusnya. Pengurutan dilakukan mulai dari data kedua atau data indeks ke-1 sampai dengan data terakhir. Jika ditemukan data yang lebih kecil, maka akan ditempatkan ke posisi yang seharusnya. Jika diurutkan secara ascending, maka ditempatkan ke depan, atau kalau dia descending, maka dia ke belakang. Pada penyisipan elemen, maka elemen-elemen lain akan bergeser ke belakang. Ya, dia gesernya ke belakang. Langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, asumsikan elemen pertama pada list sudah pada tempatnya. Ya, membandingkan data ke I, yaitu data kedua, atau kita bilang indeks ke-1, sampai dengan data terakhir, ya, dengan data berikutnya. Jika ditemukan data yang lebih kecil, maka data tersebut disisipkan ke depan sesuai dengan posisi yang seharusnya. Ya, nah, bagaimana ini kita langsung mulai saja. Misal kita punya angka 26, 54, 93, 17, 77, 31, 44, 55, dan 20. Saya langsung tulis di sini saja supaya lebih mudah. Jadi ini tentang insertion sort, tapi dia ascending ya. Jadi mengurutkan data dari kecil ke besar. Kita mulai dari langkah ke-1 dulu. Langkah pertama, tadi tolong diingat bahwa data itu mulai dari data yang kedua, ya, atau indeks ke-1. Jadi kita patokannya di sini. Patokannya 54, ya. Nah, 54 ini akan kita tukarkan, ya, ke di sini. Nah, karena 54 tidak lebih kecil dari 26, maka tidak dilakukan apa-apa di langkah pertama ini. Jadi dia diam saja di situ. Oke, berikutnya ke langkah yang kedua, saya boleh geser berarti. Langkah kedua. Di langkah kedua, maka posisi dia pindah ke 93. Posisi 93 juga tidak mengalami perubahan karena 93 lebih besar dari 54 dan lebih besar dari 26. Ya, jadi dia tetap. Nah, sekarang ke langkah ketiganya. Langkah ketiga di sini adalah posisi ke-17. 17 kalau kalian lihat dia itu lebih kecil dibandingkan 93, lebih kecil dibandingkan 54, dan lebih kecil dibandingkan 26. Maka 17 akan ditempatkan atau disisipkan ke 26, posisi 26. Maka di sini akan jadi 17. Dan posisi data yang lain itu menggeser, ya. Jadi kayak kartu kan kalau sudah disisipkan maka posisinya bergeser. Maka di sini jadi 26. Yang ini jadi 54.
yang ini jadi 93. Jadi kalau kalian lihat, ini dipindahkan ke depan dan yang ini bergeser. Ya, mungkin saya kasih panah sini. Bentar ya. Dia akan bergeser ke depan sini. Dan kartunya bergeser semua ya. Nih, ini di sini. Ini tidak bergeser, dia diam saja. Yang ini juga tidak bergeser, diam saja. Oke, nah yang lain, elemen yang lain ikut ya. Elemen yang lain tetap ikut. Oke, ini panahnya. Oke. Nah, berikutnya adalah ke 77 sekarang ya. 77, maka ke langkah 4 dia akan lebih kecil dari 93 ya, tapi lebih besar dari 54, maka dia akan dipindahkan ke sini, ke posisi 93. Nih ya, ke posisi sini. Di sini 77, di sini 93. Bergeser ya. Yang ini tetap. Oke. Sekarang ke langkah 5. Posisi sekarang di 31. 31 akan kita sisipkan ke tempat cari yang lebih kecil. Oke, lebih kecil lagi. Ada lebih kecil lagi 54? Iya. Lebih kecil dari 26? Tidak. Berarti dia akan kita tukar ke posisi 54. Ya, di sini. Di sini. Oke, ini 31 ya. 54 geser, 77 geser, 93 ya, yang depan tetap. Oke. Sekarang berikutnya ke langkah 6. Langkah 6 adalah posisi 44. Kita akan cari 44 ini akan ditempatkan di mana? Di 93 lebih kecil, benar. Lebih kecil dari 77 benar. Lebih kecil dari 54 benar. Lebih kecil dari 31 salah. Berarti di 54. Ya, kita akan posisikan dia di posisi 54. Oke, maka di sini 44, geser yang ini 54, 77, 93. Ya, yang depan tetap. Oke, sekarang sisa 55 dan 20 ya. 55 sekarang. Langkah ke-7. 55 lebih kecil dari 93? Iya. Lebih kecil dari 77? Iya. Lebih kecil dari 54? Tidak. Maka di sini 55, 77, 93. Ya. Nih 20-nya tetap, yang ini tetap. Oke, saya tak pindahkan dulu panahnya. Oke.
pindah ke sini ya. Oke, berikutnya adalah 20, data terakhir ya. 20 akan kita geser kemana dia ya. 20 lebih kecil dari 93, iya. Lebih kecil dari 77, iya. Lebih kecil dari 55, iya. Lebih kecil dari 54, iya. Lebih kecil dari 44, iya. Lebih kecil dari 31, iya. Lebih kecil dari 26, iya. Lebih kecil dari 17, enggak. Ya, maka dipindahkan ke posisi 26. Oke, di sini posisi 26. Nah, kalau kalian lihat di sini semua datanya telah terurut ya. Jadi sebentar, ini 17, ini jadi 20, 26. Oke, ini jadi data akhirnya ya. Jadi datanya terurut. Oke, maaf sebentar. Harusnya yang 54 ini sudah dijadiin data ya. Jadi ini sebentar. Sudah dijadikan langkah. Jadi ini saya pindahkan dulu ke atas. Ini jadi langkah yang pertama. Ya, jadi ini langkah yang pertama. Sudah dijadikan langkah dulu ya yang ini. Oke, jadi totalnya jadi 8 langkah. Kalau ditanya berapa langkah, 8 langkah. Oke, sekarang kita ke yang insertion descending ya. Ini saya duplikat. Bentar. Oke, yang ini yang descending. Saya hapus dulu. Oke. Ini saya copy dulu yang ininya. Oke. D7. Kita mulai ke Oke, kita mulai dari langkah 1 sebentar. Oke. Nah, kalau yang ini tadi yang ini kalau dia lebih kecil ke depan ya. Karena dia ascending kan. Kalau yang descending kan berarti yang besar ke depan. Nah, posisi kita lagi di posisi 54 ya, karena 54 itu dia lebih besar dari 26, maka posisinya kita teker ya, kita geser di sini. Maka di sini jadi 54, 26. Ini langkah lain mengikuti. Ya, tuh. Kemudian ke langkah 2. Langkah 2 posisi kita sekarang 93. 93, maka akan kita tempatkan di mana? 93 lebih besar dari 26? Tidak. Lebih besar dari 54? Iya. Maka akan kita geser ke 54. Ya, di sini. Oke, jadi di sini 93, 54, 26 ya. Good. Sorry, 26. Oke, sekarang ke 17. 17 apakah lebih besar dari 26? Tidak. Lebih besar dari 54? Tidak. Lebih besar dari 93? Tidak. Maka pada tahap ini 17 tidak dipindahkan ya. Dia tetap
Oke, sekarang kita ke tahap langkah keempat. Langkah keempat ya. Sini saya geser dulu. Posisi 77, apakah lebih besar dari 17? Iya. Lebih besar dari 26? Iya. Lebih besar dari 54? Iya. Lebih besar dari 93? Tidak ya. Maka di stop di 54. Di sini. Oke. Jadi di sini 77, ini 93. Geser ya, 54 geser, 26, 17 sisanya. Oke, sekarang ke langkah 5. Langkah 5, posisi 31. 31, apakah lebih besar dari 17? Iya. Lebih besar dari 26? Iya. Lebih besar dari 54? Tidak. Maka di sini ya, kita geser ke 26. Oke, ini 31, 26, 17. Oke, ini tetap. Oke, sekarang ke langkah ke-6. Posisi 44. Sebentar. Akan kita geser kemana ya? Lebih besar dari 17? Iya. 26 iya. 31 iya. 54 enggak ya? Maka di sini 44. Di sini 31, 26, 17. Oke, sekarang ke langkah ke-7. Nih saya blok. Posisi 55. 55 kita pindahkan ke sini ya. Lebih besar, iya, 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 iya. Berarti di sini 55, 54, 44, 31, 26, 17, 20. Oke. Langkah ke-8 ya, data terakhir 20, posisi 20 akan kita pindahkan ke di sini ya. Lebih kecil tapi ini lebih besar ke di sini. Oke, jadi datanya menjadi seperti ini hasilnya ya. 93775554433126 20 17. Oke. Jadi ini contoh insertion sort ya, secara ascending dan secara descending. Nah, baik, langsung ke materinya. Ini tadi udah dijelaskan. Kita mulai ke programnya bagaimana ya. Untuk program di Python-nya itu sebentar. Jadi kita buat dulu yang untuk prosedur insertion sort ascending ya. Oke, kita buat dulu insertion sort ascending. Yang kita butuhkan nanti data dan n ya.
n itu adalah panjang datanya. For i in range kita mulai dari 1. Kenapa startnya mulai dari 1? Karena tadi datanya itu indeks ke 1 ya, data kedua tapi dia indeks ke 1. Jadi dia 1 sampai ke n, stepnya 1. Kita akan buat datanya itu disimpan di sementara itu data i. Ya, data i-nya itu disimpan di tempat sementara. J adalah i dikurang 1 rumusnya gitu ya. Jadi selama data J-nya, data J yang baru ini lebih besar dari temp dan J-nya itu lebih besar sama dengan 0, maka lakukan tukar tempat ya. Data J plus 1 adalah data J. J sama dengan J min 1. Oke, data J plus 1 sama dengan 6. Ya, jadi ini maksudnya kita akan lakukan pertukaran data mulai dari I sama dengan mungkin pakai gambar ini ya. Scanning. Nih, jadi kan kita akan mulai melakukan perulangan dari I-nya sampai I1, ini I1 54 ini sampai N yang 20. Nah, kita akan simpan bahwa data I-nya itu 54 ini di dalam temp. Ya, dalam si tempat penyimpanan temp. Nah, J ini apa? J ini yang 26. I min 1. Berarti kan dia 26. Nah, selama datanya yang 26 itu lebih besar, 26 ini lebih besar dari 54 enggak? Jika iya, dan dia harus lebih dari 0 ya. Jika iya, maka tuker. Enggak ya, maka ditukar. Tukar dengan tempat yang baru. Tapi kalau dia tidak, maka tetap tempnya yang J plus 1 adalah temp. Nah, ini kasusnya 54 nih enggak ya, maka kita tukar dulu, tukar sampai ke 17 nih. Jadi temp sekarang berarti dia I ke I berapa? 1 kan, I1, I2, I3. Nah, I sekarang adalah 3, data I3 tempnya adalah 17 ya. I-nya 3 kurang 1 berarti 93. Apakah 93 lebih dari 17? Benar. Nah, maka data J plus 1, maka data J plus 1 adalah sekarang data J plus 1 adalah data 93, maksudnya digeser kan. Jadi 93 ini sekarang posisinya di J plus 1, di posisi sini. Nah, J adalah J dikurang 1, dikurangin terus sampai dapat sekarang posisi J plus 1 adalah tempat untuk menaruh si 9 yang data 17-nya, data 17 seperti itu. Nah, sekarang kita ke buat program utamanya ya. Kita buat dulu datanya, ikutin ini aja. Data adalah 26, 54, 93, 17, 77, 31, 44, 55, 20 ya. Nah, kita coba print dulu. Ini adalah insertion sort, tapi yang dia secara ascending ya. Ascending, print. Pertama kita mau cetak dulu yang data belum terurut ya. Maka pakai for i in range mulai dari 0. Kenapa 0? Ya, data selalu mulai dari 0 kalau untuk list ya. Jadi kemudian n, ini len data, banyaknya data, ke print
insertion sort ascending to data, length, n-nya adalah length datanya ya. Oke, yang ini yang print lagi yang data sudah terurutnya, data telah terurut, kita enterin biar dia bagus. Kita coba run. Nah, jadi ini yang belum terurutnya, yang sudah terurut jadi 17, 20, 26, 31, 44, 54, 55, 77, 93. Benar ya? Oke, nah sekarang kita buat yang descending. Descending itu kan kebalikan dari ascending ya. Jadi sebenarnya ininya sama, tetap yang berbeda hanya ini lebih kecil. Ya, jadi kalau dia posisinya data J, data I-nya lebih kecil dari data J-nya lebih kecil, maka ditukar. Itu saja ya. Nah, kita buat yang dia descending sekarang. Ini ya, kita buat yang dia. Saya copy saja yang ini yang descending. Pakai yang sudah terurut ya, descending. Kita coba run. Oh, not defined. Oh, saya belum ganti namanya. Kita coba run. Jadi seperti ini ya, ini kurang di enter saja. Kalau dia terurutnya bagaimana? 93, 77, 55, 54, 44, 31, 26, 20, 17. Jadi ini sudah terurut secara descending. Oke, sekian dulu materi untuk yang bagian insert sensor. Silakan mengerjakan tugas yang ada. Terima kasih.